Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi bit karbo warna pink. Kesempatan kali ini memasuki tahap ketiga, yaitu perbaikan bak CVT, pelek, knalpot, dan tutup kipas. Untuk bak CVT ini dimulai dengan membuka kickstarter, kemudian corong udara masuk. Nah, ini kita buka semua baut yang ada di bak CVT, kemudian setelah itu kita lepas dan kita lakukan pencucian, dimana sebelumnya ada satu saluran pembuangan air di bagian bawah yang harus kita lepas. Nah, ini semua dicuci dengan sabun permukaan bak CVT ini supaya oli dan kotoran hilang. Selanjutnya kita diamkan supaya kering. Setelah itu bagian kickstarternya kita tutup dan kita mulai dengan cat warna hitam. Ini kita gunakan hitam metalik. Setelah kering atau lebih dari 15 menit, kita lanjut dengan clear gloss supaya tampak mengkilap. Sambil menunggu cat yang ada di bak kering, kita bisa lanjut ke bagian kick. Kita langsung cat warna hitam. Setelah itu clear gloss. Sambil menunggu cat kering, kita bisa lanjutkan dengan mencuci corong udara. Ini sebelumnya kita pisahkan terlebih dahulu karena ini ada dua material atau dua part, bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk pengecatannya kita akan lakukan untuk bagian luarnya saja. Bagian dalam cukup dibersihkan seperti ini. Nah, ini dilanjut untuk pembersihan bagian luar dengan sabun supaya lemak dan kotoran hilang. Setelah ini dibiarkan kering dan kita bisa cat dengan primer clear. Ini kemudian kita berikan warna hitam. Setelah lebih dari 15 menit atau kering, kita bisa tutup dengan clear doff. Efek clear doff ini bisa membuat warna seperti original plastik. Kemudian setelah bak kering, kita bisa pasang sambil menunggu corong hawanya kering. Sini kita pasang semua baut, bagian tengah, kemudian semua sisi secara merata bautnya kita pasang terlebih dahulu. Ini belum kita keraskan, jadi kita pasang dulu sampai dengan masuk semua, dan nanti terakhir akan kita kencangkan secara berurutan supaya tidak ada yang terlupa. Nah, ini satu persatu kita kencangkan sekaligus menghindari ada baut yang lupa untuk dikencangkan. Selanjutnya kita bisa pasang kickstarter. Nah, ini posisinya kita cek juga, kemudian bautnya kita pasang dan kita kencangkan. Dilanjutkan dengan memasang buangan air yang ada di bawah. Selanjutnya kita bisa pasang corong udara. Untuk CVT ini ada dua baut pengikat menggunakan kunci 8. Kita bisa kencangkan keduanya. Seperti ini tampilan akhirnya. Kita lanjutkan dengan melepas knalpot. Nah, ini kita mulai dari baut pengikat bagian depan, kemudian di sini ada dua baut pengikat yang ada di bagian belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan pengamplasan. Bagian depan ini cukup karat dan kasar, sehingga harus kita gunakan amplas yang kasar untuk meratakan permukaannya. Untuk bagian tabung atau mufflernya tidak perlu kita lakukan pengamplasan, cukup dilakukan pencucian dengan sabun supaya minyak dan kotorannya hilang.
Bagian belakang kita cuci dengan sabun secara merata. Untuk bagian-bagian yang sempit atau celah-celah kita bisa bersihkan dengan menggunakan sikat, dan harus diyakinkan bahwa semua bagian sudah dilakukan pencucian atau terkena pencucian ini. Setelah itu kita diamkan kering dan kita bisa lanjut dengan mencat menggunakan high temp atau high temperatur hitam dari Diton untuk bagian tabung ini saja atau bagian muffler. Untuk bagian depan pipa yang kecil kita gunakan RG London. Sambil menunggu knalpot kering kita bisa lakukan pembukaan untuk tutup kipas. Di sini ada 2 skrup pengunci bagian depan, 2 baut pengunci belakang. Kemudian kita lakukan pencucian. Ini karena banyak celah-celah kecil, sebaiknya kita gunakan sikat gigi atau sikat kecil. Setelah itu kita biarkan kering dan bisa kita lanjut dengan diawali dengan primer, selanjutnya dengan warna hitam atau black dog. Ini kita spray secara merata dan berhati-hati karena banyak celah. Ini dilanjutkan dengan clear dog. Setelah dibiarkan kering, kita bisa langsung pasang seperti ini. 2 baut pengikat yang ada di belakang, kemudian 2 skrup pengikat di bagian depan. Tampilannya jadi seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut melakukan pengecatan roda belakang, dimana sebelumnya kita lepas baut pengikat yang ada di tengah. Kemudian untuk lebih mudah melepas, remnya juga kita kendorkan, dan ini memang cukup sulit untuk melepasnya karena mungkin sudah terlalu lama. Kemudian ini kita bisa gunakan sikat untuk membersihkan kotoran-kotoran atau gram-gram yang ada di rem belakang ini. Kemudian kita lepas dan kita pastikan ini bersih, teman-teman. Kemudian kita bisa lanjutkan pembersihan untuk as belakang. Selanjutnya kita bisa lakukan pencucian untuk ban. Ini karena menggunakan cairan anti bocor, nah ini banyak sekali lelehan di tepi antara pelek dengan ban, dan ini kita bersihkan semua supaya nanti tidak mengganggu pengecatan. Setelah hasil cucian ini dibiarkan kering, kita akan lakukan penutupan untuk pengecatan ini, dimana sebelumnya ini kita keluarkan dulu anginnya atau dengan mencabut pentil, dan setelah kempes kita bisa tekan ban, kita bisa selipkan kertas sehingga bagian ban
nanti pada saat pengecatan tidak terkena cat. Pemasangan kertas ini dilakukan secara merata ke seluruh permukaan ban dengan belakang velg atau bibir velg. Untuk bagian tengah juga kita tidak berharap untuk kena cat, sehingga kita juga lakukan penutupan. Di sini kita gunakan kertas yang kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita gunakan selotip atau tape untuk menempelkan. Setelah selesai di sisi kiri, kita bisa lanjut ke sisi sebelah kanan. Ini juga kita selipkan satu persatu kertas di antara ban dan velg. Setelah ini selesai, kita jangan lupa untuk menutup bagian pentil. Setelah itu kita lakukan pengecatan dengan black dop. Kemudian akan dilanjut setelah 15 menit dengan pengecatan menggunakan candy black. Dilanjutkan ke sisi sebelahnya, ini pengecatan dengan menggunakan black dop terlebih dahulu untuk menutup semua bagian permukaan dan yang luka. Kemudian disambung dengan black candy atau candy black. Setelah kering, kita bisa lakukan pelepasan cover baik yang di tengah maupun yang berada di antara ban dan pelek. Setelah itu kita bisa pasang pentil kembali dan kita bisa isi angin. Kita bisa lanjutkan dengan memasang rem belakang terlebih dahulu sebelum memasang ban. Dilanjut dengan memasang ban dan baut tengahnya kita pasang dengan tangan terlebih dahulu supaya ulirnya pas, dan bisa dilanjut dengan bor torsi. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan memasang knalpot. Terlebih dahulu kita cocokkan antara lubang dengan baut yang ada di depan, kemudian kita pasang baut di belakang supaya tidak lepas atau tidak kendur atau copot. Setelah depan kita kencangkan satu, kita bisa lanjut mengencangkan baut pengikat yang ada di belakang. Setelah baut kita kencangkan, kita kembali ke bagian depan untuk memasang satu baut lagi yang tersisa. Selanjutnya kita bisa pasang tutup knalpot. Di sini kita gunakan barang original dari Honda. Sebelum memasang baut, kita pasang terlebih dahulu karet penahan. Sini kita sesuaikan lubangnya dengan lubang baut dengan bautnya. Setelah itu kita kencangkan. Demikian ini tampilannya. Selesai sudah tahap ketiga untuk restorasi bit karbu warna pink. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing keempat atau sharing berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.